Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa fazal mu'minun al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhwan fillah, sadaqallahu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini Allah masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyat, juga nikmat turunnya hujan. Hujan turun itu nikmat atau musibah, Pak? Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kadang juga menimbulkan musibah. Maka doa kita, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan yang turun ini hujan yang memberikan manfaat, untuk tanaman, memberikan manfaat untuk manusia, memberikan manfaat untuk hewan-hewan, memberikan manfaat kepada makhluk hidup semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu itu menjadi hidup. Ya, tanah yang sebelumnya kering kerontang turun hujan jadi hidup, jadi subur. Tanaman-tanaman yang sebelumnya kering akhirnya turun hujan bersemi kembali. Begitu juga manusia. Manusia tahan tidak makan sehari, 2 hari, 3 hari, tapi dia tidak tahan kalau tidak minum. Karena memang minum ini adalah sumber kehidupan. Minum ini ya Pak, Cleo ini sumber kehidupan. Tapi minumnya dalam tanda petik, ngombe ciu lah, itu sumber kejahatan, sumber kemaksiatan, bukan sumber kehidupan. Rasulullah mengatakan al-khamru umul khaba'is, minuman khamr itu sumber induk dari segala macam dosa, induk dari segala macam kemaksiatan. Satu dosa dia kerjakan minum khamr ini, maka semua dosa akan dia kerjakan. Dia bunuh orang, dia perkosa wanita, dia pukulin ibunya, dia durhaka kepada orang tua. Itu berawal dari apa? Minum khamr. Minum dalam tanda petik ini, ngombe. Tapi minum dalam arti yang sebenarnya itu memberikan kehidupan. Bahkan turunnya hujan itu konon bisa merupakan sarana atau alternatif pengobatan dari mereka yang lama tidak punya anak. Terapi. Salah satu terapi itu dengan cara hujan-hujan berdua, suami istri hujan-hujan. Terinspirasi dengan ayat tadi itu, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Karena bidana syarakumullah, hujan juga bisa menimbulkan musibah, tanah longsor, puting beliung ya, kemarin hari Sabtu ya Solo itu berabrik porak-poranda dengan puting beliung. Hari Senin sore Klaten itu habis puting beliung. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan yang turun itu hujan yang memberikan manfaat, bukan menimbulkan musibah. Allahumma sayyiban nafi'an. Kemudian kajian kita pada malam hari ini melanjutkan 2 bulan yang lalu. Kita mulai tentang masalah toharoh. Toharoh, bersuci. Kemarin hukum toharoh sudah kita bahas.
Sekarang akan kita bahas tentang sarana bersuci. Bersuci itu dengan menggunakan apa saja? Cuma dua, satu air, dua untuk menghilangkan hadas kecil sama hadas besar. Air itu ya untuk wudhu, untuk mandi. Nah, debu untuk apa, Pak? Untuk tayamum saja. Tidak ada mandi dengan debu, bukan itu. Hatus dengan debu, bukan itu. Bersuci dapat dilakukan dengan dua hal. Satu, air mutlak. Dua, dengan debu yang suci. Kalau debunya itu campur kali tai anjing, ya nggak boleh. Campur dengan kotoran babi, ya nggak boleh. Campur dengan kotoran manusia, nggak boleh. Debunya harus suci. Air mutlak yaitu air yang masih murni sebagaimana asal penciptaannya, yang tidak tercampur dengan sesuatu yang biasanya dapat mempengaruhi keasliannya, baik berupa najis maupun suci. Itu namanya air mutlak. Air mutlak ini seperti air sumur, dengan gali sumur atau mungkin ditanami keran gitu kan, terus keluar air, itu namanya air mutlak, air yang masih asli dari sumbernya. Air dari sumber mata air, yang pertama air sumur, sumber mata air. Kalau di sini ya di Umbul Pelem, Umbul Tirta, yang umbul-umbul itu bukan dengan cara menyedot ke bawah tanah, itu namanya sumur. Kan kolam renang kan ada dua ya, kolam renang yang memang berawal, memang airnya itu berasal dari umbul asli, segernya luar biasa dingin ya. Tapi ada kolam renang yang nyedot dari air sumur, ya itu bukan dengan sendirinya keluar, tapi karena disedot pakai mesin baru keluar. Itu biasanya operasionalnya lebih mahal, kayak di Kura-Kura sini gitu. Terus di Gentan itu ada kolam renang, itu ngambil dari sumur, nyedot dari sumur, itu sudah nyedotnya sendiri ya, biaya, kemudian nanti pakai kapur juga biaya, untuk pembersihan biaya luar biasa, makanya lebih mahal biasanya, termasuk di kolam-kolam renang Manahan yang itu jauh dari sumber mata air. Tapi kalau mata air itu biasanya murah sekali, masuknya Rp5.000, Rp8.000, bahkan pengging cuma Rp2.500, karena dari sumber air. Ya. Ada yang tidak pernah dikuras, ada juga yang setiap hari dikuras. Umbul Pelem itu setiap sore dikuras, kok bersih sekali, jernih sekali. Itu umbul, itu mensucikan ya. Air dari sumber mata air. Kalau di sini alhamdulillah sangat dekat sekali, ya, termasuk Umbul Pelem, kemudian Panjengan 100, Umbul Nilo, dan itu kan semuanya kan umbul itu. Ya. Kalau dikelola dengan benar, masya Allah itu untuk kesejahteraan rakyatnya kan itu. Air lembah, air yang keluar dari lembah. Air sungai yang masih mengalir jernih ya, kayak di Cokro itu kan, terus airnya keluar sampai ke Delang itu masih jernih. Tapi kalau airnya sudah kotor kayak di Jakarta, ya, penuh dengan limbah, penuh dengan kotoran manusia, kotoran babi dan lain sebagainya, ini sudah dicampur dengan najis, nggak bisa untuk bersuci. Salju yang mencair, salju kemudian mencair, itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk bersuci. Dan air laut yang asin, di tengah laut, kali air sudah habis, ya nggak mau ya berwudunya dengan air laut. Kalau berwudunya dengan air tawar itu khawatir cepat habis. Terus nanti untuk minum gimana? Padahal persediaan di laut itu kadang-kadang sampai 5 hari, sampai 10 hari. Ya mereka sanggup Pak, tapi diirit-irit untuk apa? Untuk minum, untuk masak, untuk minum, untuk masak. Terus wudhunya gimana ya? Tinggal nyaduk. Itu terus digunakan untuk wudhu. Wudhu air laut. Boleh nggak? Boleh. Meskipun asin rasanya gitu.
Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Bapak Ibu sekalian, ada yang pernah nyoba nangkap air yang langsung dari langit, bukan dari genteng, bukan dari asbes, bukan dari tempat penampungan, tapi langsung. Itu airnya memang bersih. Jangan lihat kemarin pas hari Senin kan hujan es gitu kan, hujan es jernih banget itu sebenarnya, gratis ya. Nah, gawe es teh tinggal dicibui lebokne kan, teh jadi es teh. Lah kenapa kok pasangan yang sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak terus kemudian dia hujan-hujan itu bisa mempermudah untuk bisa punya anak? Wallahu alam bisa mungkin ya dengan hujan-hujan tadi saraf-saraf yang sebelumnya itu tertutup, saraf-saraf yang sebelumnya mati itu akhirnya jadi hidup, kemudian bisa mengeluarkan, dia itu bisa menghasilkan sperma, dibuahkan ke ovum, kemudian menjadi janin. Bahkan kalau teman saya itu dulu pernah tugas di Srage, di mana, di Madura ya Pak. Itu di Madura zaman dulu kan masih klinik kemudian terus tenung, dukunan itu masih kenal banget. Nah, teman saya ini kan dari pesantren, nggak kenal dengan yang seperti itu, nggak pernah punya amalan-amalan tertentu. Nah, di sana dia mengandalkan kalau ada orang yang sakit itu diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, suatu malam itu dia dikerjain, atau ada orang yang tidak suka sama Ustadz ini anak kiai baru dari Jawa ini, harus kita binasakan. Malam itu dia ditenung, Pak. Itu disihir. Lah, dia dengar pada waktu malam tersebut suara pintu itu digedor sangat keras. Kaget dia, ada apa ini? Pagi harinya Pak, ada seorang bapak-bapak datang terus nangis-nangis, ya, minta maaf. Loh, kenapa kamu minta maaf? Kamu salah sama saya apa? Belum pernah ketemu. Pak, tadi malam saya itu berusaha untuk melukai jenengan, membinasakan jenengan, berbuat jahat kepada jenengan. Ternyata jenengan ampuh, ilmunya lebih tinggi dari saya. Tidak mempan itu tenung sihirnya tadi itu, masuk rumah aja tidak bisa. Cuma sampai di pintu, dor, gitu, kaget. Oh, jadi tadi malam itu suara dor di pintu itu kamu ya, ulah kamu ya yang mengirim sesuatu kepada saya. Ya Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Ketakutan Pak. Dengan cekelane nopo tomo, cekelane kok cekelane yo arit bendo, buku zikir, dia cuma zikir. Hisnul muslim, dia bentengi diri dia dengan zikir, dengan doa, nggak ada yang lain. Hisnul muslim, benteng seorang muslim itu ya doa, zikir. Setiap saat, setiap waktu itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang melindungi manusia dari berbagai macam kejahatan, yang melindungi manusia dari musibah. Kemarin ada kecelakaan tol Cipularang ya Pak. Truk tronton itu membawa kertas itu, remnya blong, di depannya itu mobil-mobil yang mereka ngantri, macet kan, ngantri, langsung ditoprak dari belakang. Yang bisa bayangkan itu, di jalur kanan semuanya kecepatannya tinggi loh, itu hancur itu. Saya lihat itu mobilnya sudah remek di dalamnya, padahal manusia satu keluarga, 2 orang, 3 orang, 1 orang. Bayangan saya Pak, itu wis entek ini. Yang meninggal berapa orang? Ternyata Pak, yang meninggal berapa orang? Cuma 1 loh. Yang luka berat cuma 3, yang lainnya luka ringan. Satu keluarga itu enggak ada Pak. Padahal itu mobil yang pertama kali ditabrak sama tronton tadi itu sudah rengsek itu, tapi ternyata semuanya selamat, cuma lecet saja. Diwawancarai sama wartawan.
Siapa yang menyelamatkan mereka? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kalau bukan Allah. Secara akal, secara kebiasaan itu sudah habis itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak, memang belum tiba ajalnya. Jatah rezekinya itu masih. Kembali ke tadi, air laut itu meskipun asin boleh dijadikan sebagai sarana untuk bersuci. Dalilnya wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit itu air yang bersih. Jadi teman saya tadi itu akhirnya dia terkenal, Pak. Bukan terkenal sakti tapi terkenal meruqyah. Nah, orang-orang awam tuh, wah, sakti tenan kayak ustadz gitu. Padahal ya sama nggak apa-apa, dia nggak punya apa-apa. Sampai akhirnya Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang sedang gila, sama keluarganya dimintakan kepada ustadz ini untuk diruqyah, Pak. Ustadz tolong ya, siapa tahu nanti mungkin dengan diruqyah sembuh. Dan itu ya stres lah gitu. Hanya ustadz ini inisiatif, mungkin terinspirasi dengan ayat tadi gitu. Ya udah, pas hujan terus itu suruh hujan-hujan. Ya mungkin otaknya ben rodok. Kan orang gila itu kan otaknya kan ya mungkin mampet atau gimana, suruh hujan-hujan, setelah hujan-hujan terus diruqyah. Sembuh loh, Masya Allah itu. Wah, semakin terkenal ustadz ini. Akhirnya balik ke Solo, kemudian punya anak, punya istri, punya anak. Qadarullah beberapa tahun yang lalu meninggal dunia. Seumuran saya, ya kakak kelas, seumuran lebih tua dia, tapi di pesantrennya itu bareng satu angkatan, tapi dia lebih tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ma'u tahurun illa ayyataghayyara rihuhu wa ta'muhu aw launuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdusu fihi. Air itu, semua air yang ada itu aslinya adalah suci, mensucikan, kecuali apabila air tersebut telah berubah bau. Jeding itu kan berhari-hari gak dipakai, akhirnya berubah baunya, mungkin kecemplungan kalau tikus gitu kan, berubah jadi busuk gitu. Itu sudah bukan suci lagi. Air suci yang kemudian berubah baunya, berubah warnanya, maka itu disebut air yang tidak suci. Misalnya jangan kali, wah ini kali ini bisa untuk wudhu enggak. Kalau kalinya itu di Cokro sana, Janti sana, Pak, di Umbul sana, monggo digunakan untuk berwudhu. Tapi kalau kali ini kali meriki, ya, wah sudah kotoran-kotoran yang merambul, terus kena limbah-limbah, terus macam-macam, ya nggak boleh, itu sudah nggak suci lagi. Letong-letong ya yang merambul itu kan, itu nggak bisa. Kenapa? Karena sudah berubah warnanya, berubah baunya. Al-ma'u tahur illa ayyataghayyar rihuhu aw ta'muhu aw launuhu. Air itu suci, mensucikan, kecuali apabila air tersebut telah berubah baunya, ambune wis beda, rasanya juga berbeda. Ibu kamu loh, pokoknya ini rasanya gitu kan. Dan warnanya dengan najis yang terjatuh di dalam. Ada najis, ada kotoran yang itu sudah dianggap najis, terus merubah warna, merubah bau, merubah rasa, itu berarti sudah nggak bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, debu yang suci, yang bagian permukaan bumi yang suci berupa tanah, pasir, kerikil atau lumpur. Dan jangan yakin di sini itu ada debunya yang bisa digunakan untuk tayamum. Tapi kalau enggak, ya ambil debu dari luar terus digunakan untuk tayamum. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan sebagai tempat salat bagiku dan sebagai alat untuk bersuci.
Kemarin sudah kita bahas antara najis dengan kotoran ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang biasanya di sawah sudah pakai baju lengkap, ya mungkin ibu-ibu juga masih pakai jilbab, ya bang bapak kan sawah. Dan ini kan bukan jilbaban terus matun itu bukan. Wong jilbaban itu terus angon kebun kan bukan. Bukan enten. Zaman saya dulu SMP, Pak. Tahun 87, 88, 89. Saya lulus 89 SMP. SMP saya SMP Japi Tegal Gondo. Namanya SMP Japi yang sekarang jadi Pondok Tahfidnya Ustaz Zuhal itu. Pondok Tahfid Japi juga namanya. Ya Japi itu Yayasan Pendidikan Islam. Meskipun dulu sempat dipelesetkan Japi itu jangan pinter. Japi Yayasan pinter. Lah soalnya riyen niku Bu, sampai kula niku jenenge Yayasan Pendidikan Islam. Satu pun tidak ada yang pakai jilbab. Yang pakai jilbab baru satu tok itu teman saya dari Kuwojo itu. Sampai sekarang tinggalnya juga di Kuwojo. Itu dia cuma pakai jilbab itu ya jilbabnya pakai baju pendek, terus roknya itu di bawah dengkul, terus pakai kerudung kecil gitu. Itu saja sudah dibully sama teman-temannya. Ya. Dihina sama teman-temannya. Mereka menjulukin itu ninja Fatihah. Padahal orang gue cadar loh nih. Jilbabnya cilik terus ngangge baju pendek terus roknya itu di bawah dengkul. Tapi masya Allah karena keistiqomahannya tadi sampai kelas 3 akhirnya teman-temannya ada yang ikut-ikutan pakai jilbab. Ada 5 atau 6 orang itu. Pas ujian akhir itu mereka pakai baju putih terus roknya itu rok biru ya SMP itu. Ya, itu perjuangan. Pada zaman dahulu pakai rok seperti itu, pakai jilbab seperti itu sudah dibully. Bapak Ibu sekalian, ju'ilatiyal ardu masjidan wa tahura. Bumi yang kita pijak ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masjid. Masjid itu berarti untuk sujud dan juga untuk tahura itu untuk bersuci. Dimanapun jenengan dapatkan tempat, silahkan berwudu di situ, silahkan sholat di situ. Teman saya tadi yang saya ceritakan orang Kuwojo itu, dari Kuwojo sampai Tegal Gondo itu sepeda ontel itu angon kebo ya pakai jilbab, matun ya pakai jilbab, luar biasa. Zaman itu betul-betul ngomong kuanah luar biasa. Sampai hari ini masih istiqomah Pak, sudah punya anak banyak itu. Sempat saya itu silaturahmi ke sana karena masih ada hubungan kerabat. Masih beliau. Sekarang sudah pakai cadar malah ikut salafi itu. Loh, dimanapun berada, kalau memang itu suci, di pinggir sawah, kalau memang itu suci, sudah salah di situ. Wudhunya di mana? Ya wudhunya kalau zaman dulu kan situ ada air mengalir, ya wudhu di situ. Pastikan air ini suci, gunakan untuk berwudhu. Saya dulu pernah lihat di daerah sini, ada ibu-ibu pas panen apa-apa gitu ya. Itu di pinggir sawah sholat di situ Bu. Ini di sini atau di mana itu? Saya pernah lihat itu. Loh, Masya Allah ini begitu sudah masuk waktu, ya mungkin sini kan dulu belum ada masjidnya kan. Daripada jauh dia sholatnya di pinggir jalan gitu, di pinggir jalan, di pinggir sawah. Ya, dia ingin mempraktekkan sabda Rasulullah ini, dimanapun kamu berada, tempat itu boleh untuk sujud, masjidan wa tahura digunakan, di airnya bisa digunakan untuk berwudu. Kalau tidak ada air sama sekali, tayamum di situ. Tayamum setelah itu kemudian salat di situ. Lah baju saya kotor, loh meskipun kotor enggak apa-apa, yang penting orang najis. Kan kita dulu bahaskan bedanya najis dengan kotoran. Yeah. Najis dengan kotoran. Para ulama menyebutkan bahwa kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya itu enggak najis, Pak. Ya memang kotor. Contohnya apa? Ayam. Telek ayam itu, Pak, itu enggak najis. Kenapa? Dagingnya boleh dimakan. Mentok juga boleh dimakan kan. Bebek itu tainya bukan boleh dimakan, tainya itu enggak najis. Kenapa? Karena dagingnya boleh dimakan.
kambing, kemudian sapi, itu kotorannya nggak najis. Makanya Rasulullah itu pernah sholat di kandang sapi napa pedus itu, sambang kambing di Fimarobitil Ghanam. Karena memang serintilnya kalau sudah kering itu nggak najis. Misalnya jangan nanti pas sholat Idul Fitri, Idul Adha kan lapangan siwal, pas sholat terus gelar sajadah ki sore kok kok ono serintil terus garing lagi, gimana, najis buatan itu? Nggak najis Bu. Kok ono letong sapi wis kering, lah itu nggak najis. Tapi nek letongnya menungso niku najis, kencingnya manusia najis, kecuali bayi yang belum berumur 2 tahun dan tidak mengkonsumsi apa-apa kecuali cuma ASI, air susu ibu. Itu pun bagi bayi laki-laki. Niku nek kenain jenengan diompoli itu tidak najis. Nek bayi ini perempuan niku najis. Kok beda nggih? Sing lanang ra najis, sing wedok kok najis. Ini perlu diteliti, Pak. Mungkin sing wedok kuwi luwih pesing ngoten ya, Pak. Luwih pesing mungkin ya. Wallah lebih tapi Rasulullah memang membedakan. Nek wong wedok, nek bayi wedok itu najis, tapi nek bayi lanang selagi belum makan apa-apa, cuma minum ASI saja, itu airnya yang keluar itu enggak najis. Iya, najis. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi dijadikan sebagai tempat sholat bagiku dan sebagai alat bersuci. Dengan camping di tengah hutan atau mungkin jenengan daki, terus mau sholat di mana? Ya sholat di tempat saja. Ya, di situ tempatnya suci, sudah kita sholat di sini. Lah airnya mana? Ambil. Kalau di Lawu kan ada sendang nih. Di situ ada sendangnya, silahkan ambil airnya, terus dipakai untuk bersuci. Kalau punya air mineral memungkinkan untuk bisa bersuci dan dia juga masih bisa untuk minum, ya sudah, minum sedikit, persediaan sedikit, terus yang lainnya untuk berwudu. Tetapi kalau sama sekali nggak ada air, kalau air dipakai untuk berwudu nanti menyebabkan mereka kekurangan air, ya sudah tayamum. Tayamum terus salat di situ. Debu dapat juga digunakan sebagai alat bersuci ketika tidak ada air atau ketika tidak mampu menggunakan air lantaran sakit dan semisalnya. Ini berdasarkan firman Allah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci. Kalau nggak dapatkan atau kalau menggunakan air mandi itu nanti akan semakin parah sakitnya. Ya, akan semakin parah sakitnya, maka boleh menggunakan debu. Meskipun dia itu hadasnya hadas besar. Hadas besar ini kenapa? Habis junub, mungkin mimpi atau mungkin habis hubungan suami istri, terus lampunya mati, gelangan, kayak tandone ya wis entek, wis kabeh rano banyu kabeh berblas. Tangga-tangga juga sudah habis semuanya. Nah, kalau memang seperti itu tidak ada air sama sekali, boleh tayamum. Loh, tayamumnya gimana Pak? Gulung-gulung nang pasir? Enggak itu. Nah, mandi kan pakai air lah, terus mengganti mandi gimana? Ya sama, tayamum sebagaimana pengganti wudhu. Jadi tayamum itu bisa mengganti wudhu, juga bisa mengganti mandi besar, mandi junub gitu ya. Terus gimana caranya? Sebagaimana biasa, tidak perlu gulung-gulung di pasir ya. Termasuk juga karena sakit ya. Pada zaman Rasulullah SAW ada salah seorang yang sedang safar bersama dengan para sahabat ya. Terus kepalanya itu kena batu. Kepalanya kena batu. Lalu tiba-tiba malam tersebut dia ikhtilam. Mimpi basah. Wah bingung. Waduh, aduh saya piye? Kalau saya mandi kenakan kepala saya nanti akan semakin parah.
Tanya sama salah seorang, akhi, saya sakit kepala saya ini ada lukanya, dan saya itu bermimpi, mimpi janabah, saya harus mandi besar. Apakah memang saya juga harus mandi besar? Atau boleh berwudu? Nggak bisa, kamu harus mandi. Mandi besar dengan air. Akhirnya dia maksa, Pak, mandi. Habis mandi, semakin parah sakitnya, mati, dia meninggal. Dilaporkan sama Rasulullah. Rasul langsung marah-marah. Qatalahumullah. Dia telah mencelakakan salah seorang sahabat. Semoga dia dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Kenapa tidak tanya kepada orang yang lebih alim? Bukankah obat dari kebodohan itu bertanya? Mau tanya kepada orang lebih alim. Kalau kamu nggak puas dengan satu orang, tanya kepada orang yang lebih alim. Ini kan bahayanya, tahu? Gak tahu ilmu seperti ini. Ya, padahal cukup dia itu bertayamum saja. Ya, rasa dadak terus. Ya tadi itu mandi besar. Inna as-sa'idat thayyibah tuhurul muslim wa illam yajidil ma'ashrina sanah. Sesungguhnya debu yang suci itu alat bersuci bagi seorang muslim meskipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Murid tunggu 10 tahun wangil banget golek banyu. Kalau toh ada hanya sekedar untuk bisa minum, untuk minum saja. Mandi pun juga sulit. Ya, di Gunung Kidul kalau pas musim kemarau, Pak, itu sudah air itu digunakan untuk minum, ternak saja. Sedangkan mandi bagaimana? Mandi ini ku dijamak seminggu pisan. Itu Pak Lek saja itu di Gunung Kidul, saya tanya seperti itu, Mas mandi di mana? Maneman banyune gitu kan. Sak tengki regane piro, larang 250. Ya sudah, lah terus mandinya gimana? Ya setiap hari mandinya sibin. Handuk ditelesin terus minggu. Lah nanti minggu paling hari Jumat mandi besar. Lah kecuali nek hubungan suami istri ya mandi ya. Ini jamnya sekitar tadi 5:30 terus tuh. Sing salah saya tuh. Salah Mas. Oh mati. Padahal masjid itu kan penting banget ini. Jangan sampai kehabisan batu. Nanti menyesatkan muadzin ini tahu-tahu langsung adzan. Ternyata keliru adzan masjid. Jamnya masjid keliru. Itu pernah kejadian loh, Pak. Allahu Akbar. Langsung diparani sama, Mas mau apa adzan? Ya sudah masuk. Jamnya keliru. Astagfirullahaladzim. Menyesatkan banyak orang. Demikian pula berdasarkan penetapan Nabi terhadap Amr bin As yang melakukan tayamum dari janabah pada suatu malam yang sangat dingin dan ia mengkhawatirkan dirinya mandi dengan air dingin. Termasuk kalau dingin sekali, Pak, nggak sakit tapi dingin sekali, nih jenengan tetap memaksakan pakai air dingin akan sakit parah, semakin parah, bahkan bisa pingsan, bisa meninggal dunia. Terutama di Timur Tengah itu pas bulan Desember Januari, Pak. Dulu saya pas di Turki itu di bulan Desember gitu. Itu pas di hotel itu, airnya itu sudah kayak es gitu, Pak. Jadi ketika mau buang air itu untuk cebok itu harus manaskan dulu dengan kompor. Dipanaskan dengan kompor agak hangat baru dipakai untuk ya. Kalau mandi nggak berani mau kayak es betul, dinginnya luar biasa itu. Menusuk sampai ke tulang gitu. Menusuk sampai ke tulang. Dalam kondisi seperti itu boleh untuk tayamum. Ya, kalau dulu saya pas tugas di Narkoyoso Kemuning 1 bulan di sana pas bulan Ramadan, itu kan dinginnya luar biasa, Pak, bukan kayak sekarang ini. Sekarang itu sudah nggak terlalu dingin Tawangmangu ya, karena banyak bangunan, karena banyak kaca-kaca, itu akhirnya menyebabkan suasananya sudah nggak dingin. Dulu itu mau masuk Karangpandan itu sudah dinginnya luar biasa, Pak, itu. Matesih itu sudah mulai rasa dingin. Sekarang biasa, Pak. Sama sekali nggak dingin di Matesih itu Karangpandan. Di Tawangmangu aja kadang-kadang kalau pagi itu udah dingin, siang hari nggak dingin.
Lah dulu itu tahun 2098 saya masih ingat itu 99 2000 itu saya tugas di sana itu setiap malam Mbak saya itu minta sama ibu ibu kos saya itu, Bu sama gaya pada itu Mbak ya, belum nih dia belum punya anak mereka berdua anak pertama kali itu yang beri nama saya ya sudah hamil terus Pak Ustadz sebelum pulang tolong beri hadiah kepada kami anak saya diberi nama gitu saya beri nama saya pada waktu itu kan dia belum punya anak Mbak tolong ketika mau tidur di malam hari saya minta satu termos Mbak gini apa Pak Ustadz ya ngopi-ngopi lah gitu kan padahal tujuan saya apa Pak jaga nih nanti nek malam hari jinabah saya masih bujang ya nanti nek mimpinya mimpi basah biasanya nek pas bulan biasanya pas apa dingin sekali itu nanti mimpinya mimpi janabah gitu. Mudah untuk mimpi janabah saya nggak bisa bayangkan nanti malam nek mandinya kayak air kayak es seperti ini gimana minta termos Pak itu termos besar itu sehingga ketika mau mandi tinggal sontok sok di apa di ember terus diberi air sedikit sudah untuk mandi ya. Karena kalau mau tayamum saya masih mampu untuk mandi pakai air hangat kok masih bisa kok jadi kalau masih memungkinkan pakai air hangat ya jangan pakai tadi untuk tayamum tadi pakai debu untuk tayamum sudah adzan ya Pak sedangkan pun jamak lah kalau daerah tadi juga belum jamak tadi nah niki tadi kan sholat yang berikut kulon gen sholat niki kali ini tidak syahid jangan datang berikut terus beriki ternyata sini masih sholatnya sholat jamaah ya saya kira itu terkait dengan sarana bersuci ada dua ya satu air yang kedua debu insya Allah yang akan datang kita bahas tentang najasah najis alhamdulillahirrahmanirrahim kita akhiri dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh